Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dan merangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jeliya menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat yang di akhir yang kelak. Karena saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul puasa dan pengendalian diri. Salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah ibadah puasa. Artinya ibadah puasa adalah ajaran Al-Qur'an dan bukan hasil ijtihad manusia. Jika hasil ijtihad manusia, maka ibadah ini boleh diikuti dan boleh tidak. Namun karena puasa adalah ajaran Al-Qur'an, maka jika kita tidak berpuasa, kita telah melanggar ajaran yang disampaikan oleh ajaran Al-Qur'an, hukumnya adalah dosa. Ibadah puasa diberikan Allah untuk manusia karena tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin dirinya terbebas dari dosa. Oleh karena itu Allah memberikan ibadah puasa selama 1 bulan penuh sebagai latihan dan penghapusan dosa-dosa manusia. Puasa berarti menahan, dan inti puasa itu terletak pada menahan diri, pada pengendalian dan dikendalikan bukan saja yang haram, melainkan juga yang halal. Dan bulan puasa kita dilarang untuk makan minum dan bergaul suami istri di siang Ramadan. Karena itu semua adalah kebutuhan pokok, dan jika kebutuhan pokok sudah mampu untuk ditahan, untuk kebutuhan yang lain itu pasti akan bisa. Kenapa Allah menyuruh manusia untuk belajar menahan? Karena menahan inilah yang paling sulit bagi manusia. Contohnya dapat kita lihat pada Nabi Adam. Pada masa itu Allah mengizinkannya untuk mengambil semuanya kecuali satu, yaitu buah khuldi. Bisa disebut karena 99% Allah memberikan semua untuk Nabi Adam dan hanya 1% saja yang dilarang. Namun Nabi Adam tidak bisa menahannya karena bujukan setan. Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa manusia jika diberikan 2 buah gunung dari emas, maka manusia akan mencari gunung emas yang ketiga karena manusia tidak bisa menahan dirinya. Salah satu istilah penyebutan manusia adalah al-insan, yang berarti terlupa dan tersalah. Malaikat disebut sebagai malaikat karena malaikat selalu patuh kepada Allah, dan setan sebagai setan karena selalu ingkar kepada Allah. Manusia disebut sebagai manusia karena manusia memiliki sifat lupa dan salah yang akan membuat manusia bisa menjadi seperti malaikat dan seperti setan. Malaikat patuh sudah biasa karena memang sifatnya demikian, namun manusia yang patuh melebihi malaikat karena sifat ingkarnya hilang karena kepatuhan. Manusia yang jahat pun bisa lebih setan daripada setan, karena setan yang patuh sudah biasa karena memang sifatnya harimau. Jika dimasukkan ke dalam kandang kambing, maka kambingnya habis, hanya sekenyang perutnya saja. Sedangkan manusia jika dimasukkan ke dalam kandang kambing, maka dengan kandang-kandangnya akan habis. Demikianlah sifat manusia yang sulit untuk menahan dirinya. Puasa melatih manusia untuk mengendalikan dirinya karena salah satu kunci puasa adalah penjujuran. Puasa adalah ibadah yang sangat personal dan hanya diri kita dan Allah yang tahu apakah kita masih puasa atau tidak. Untuk itu puasa akan melatih diri kita untuk membentuk mentalitas yang berakhlak. Manusia diciptakan atas 2 unsur, jasmani dan rohani. Jasmani manusia dari tanah dan tanah bersifat materi, maka kebutuhan jasmani manusia bersifat materi. Prinsip dalam Islam menyebutkan bahwa Allah bersifat suci, maka yang dekat dengan Allah juga yang suci. Dan Allah bersifat immaterial, maka yang bisa dekat dengan Allah rohani manusia adalah yang suci dan yang immaterial. Dengan itu manusia akan selalu bersih rohaninya
untuk itu pada hakikatnya setiap ibadah adalah untuk membersihkan rohani manusia dan mendekatkan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Diam atau tidak berbicara ini harus dilakukan agar terhindar dari ucapan-ucapan buruk yang sering timbul ketika seseorang sedang marah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah dia diam. Akhir kalam, subhanakallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.